Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita masuk ke tafsir surat ke-10 Yunus ayat 22. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Huwallazi yusayyirukum fil barri wal bahr. Dia Allah yang menjadikan kamu dapat berjalan di daratan dan di lautan. Jadi di antara kebaikan Allah, Allah membuat transportasi darat dan lautan. Nah, kemudian Allah mengambil secara khusus tentang transportasi lautan. Hatta idza kuntum fil fulki wajarayna bihim birihim tayyibatin wa farihu biha. Sehingga apabila kalian dalam bahtera perahu yang besar, di mana kalau kita kembali ke statement sebelumnya bahwa kita ini diberikan transportasi laut adalah bentuk kebaikan daripada Allah yang kadang-kadang kita lupa syukuri. Di situ terjadi keajaiban di mana kita bisa membawa barang-barang muatan yang berat sekali. Nggak sanggup manusia memikulnya. Coba bandingkan antara kargo yang dimuat oleh kapal-kapal besar beribu-ribu ton diangkat, yang tidak bisa dikalahkan oleh transportasi darat. Nah, di zaman dahulu lebih ajaib lagi karena dengan muatan sebesar itu sungguh melelahkan kalau bahtera itu harus didayung pakai tenaga manusia. Melelahkan, tidak efisien, capek, makanannya harus dibawa banyak sekali buat menggantikan tenaga yang terbuang. Nah, Allah memberikan kemudahan bahwa angin membantu pelayaran bahtera. Angin bisa mendorong bahtera atau kapal untuk berjalan dengan muatan yang banyak. Nah, ada yang unik di sini. Jadi, angin itu harus pas kecepatannya supaya tidak terlalu lambat untuk mendorong bahtera, maksudnya tidak harus cukup kuat untuk bisa mendorong bahtera dan juga tidak cukup kencang untuk menimbulkan mara bahaya di kapal itu. Nah, kalau dia anginnya thayyibah, cukup yang baik, maka itu adalah suatu suatu jumlah yang pas untuk transportasi lautan. Nah, di sini Allah mengambil sesuatu yang harus kita tadabburi. Ja'atuhum rihum asifun waja'ahumul mauju min kulli makanin. Datang kepada kapal itu angin badai, angin yang kencang banget. Kemudian menimpa mereka juga gelombang yang besar dari segenap penjuru. Laut ini unik, teman-teman. Laut ini unik. Kalau dia tenang, dia jadi kawan. Kalau dia lagi gemuruh, lagi badai, dia menjadi musuh. Karena apa? Karena laut itu dalam.
Dan kemudian manusia nggak bisa bernafas di laut. Laut itu bukan tempat tinggal manusia, tempat tinggal ikan. Manusia dicemplungkan ke laut, dia akan menderita ketakutan yang sangat besar. Dikarenakan memang bukan tempat tinggal mereka dan mereka bisa terancam kehidupannya di situ. Nah, ketika datang semua bahaya ini, udahlah anginnya gede, dari atas gelombangnya menggoyang kapal, bisa merusakkan kapal. Kalau datang dari samping bisa membuat kapal ini terguling. Wa dhannu annahum ukhita bihim da'awullahi mukhlisina lahuddin. La in anjaytana min hadhihi lanakunanna minasyakirin. Nah, ketika dalam kondisi yang terburuk, manusia yang ada dalam kapal itu mengira bahwa mereka sudah diliputi oleh bahaya dan mereka nggak bisa berbuat apa-apa lagi terhadap alam ini. Manusia terlalu lemah untuk menghadapi alam. Apa yang mereka lakukan? Mereka berdoa kepada Allah. Orang-orang kafir Quraisy yang mempunyai sesembahan-sesembahan yang menjadi yang mereka berpikir memberi syafaat di akhirat nanti. Ketika dalam bahaya seperti ini, dalam bahaya lautan ini, mereka nggak minta kepada sesembahan itu, tapi mereka terus minta kepada Allah karena mereka tahu bahwa Allah yang menciptakan semua ini dan cuma Allah yang bisa menyelamatkan mereka dari bahaya. Di situ akidah mereka menjadi murni, tauhid mereka menjadi murni karena sudah tidak ada lagi syafaat-syafaat dari sesembahan mereka. Terus dan mereka berkata kepada Allah bahwa kalau kami diselamatkan, maka kami akan menjadi orang-orang bersyukur dan kami akan mentauhidkan hanya Allah belaka. Nah, ini kondisi yang sangat lucu dan Allah ulas dalam Quran untuk menegaskan bahwa orang-orang kafir ini tidak memeluk Islam bukan karena mereka tidak tahu bahwa Allah itu yang menciptakan semuanya dan yang memberikan manfaat dan mudarat hanya Allah, tetapi lebih karena arogansi mereka. Itu yang menutup hidayah sehingga mereka tersesat. Akan tetapi ada masanya arogansi itu hilang ketika mereka dalam bahaya. Jadi ini untuk mematahkan kaum-kaum kafir Quraisy bahwa ini loh, kalian tidak konsisten dalam kekafiran mereka, dalam menafikan Allah sebagai zat yang berhak disembah. Itu dulu teman-teman. 10 surat Yunus ayat 22. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.